Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kembali lagi saya pakai video dulu ya untuk mengajar sementara ini. Nah, saya lanjutkan dulu materi kemarin. Kemarin itu Miss Friska sudah mengajar tentang persamaan garis melalui sebuah titik jika diketahui M dan sebuah titiknya ya. Nah, kedua kita masuk ke persamaan garis melalui sebuah titik sejajar dengan garis lain. Dikasih sebuah titik ya, tetapi ada kata sejajar dengan garis lain ya, sebuah titik sejajar dengan garis lain. Nah, gambarnya nanti seperti ini, garis dua garis sejajar. Nah, satu persamaan, satu dalam bentuk titik seperti ini, 1Y1. Persamaan garis melalui titik X1 Y1 sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah C adalah, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Tuh, ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Y ini nanti seperti kemarin biarin aja, X ini biarin aja, tapi kamu mencari gradien dari persamaan ini dulu ya. Nah, contoh, tentukanlah persamaan garis melalui titik min 35 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X tambah 8. Nah, guna dari titik ini adalah sebagai X1 dan Y1. Jadi titik min 35 itu X1-nya min 3, Y1-nya 5. Nah, garis Y sama dengan 4X tambah 8 ini gunanya untuk mencari gradiennya ini ya. Gradien, kita cari dulu gradiennya. Y sama dengan 4X tambah 8. Maka gradiennya adalah 4 ini ya. MX tambah C, berarti ini gradiennya. Maka kita masukkan, kita mau mencari persamaannya. Di sini kita mau mencari persamaannya ya. Nah, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukin. Y-nya biarin aja, gunanya nanti sebagai variabel. Kurang 5 sama dengan 4, gradien tadi 4 dalam kurung X biarin aja sebagai variabel, kurang negatif 3. Maka Y kurang 5 sama dengan 4 dalam kurung, kali ini karena ini negatif ketemu negatif maka dia jadi plus 3. Y kurang 5 sama dengan 4X tambah 12. Ini saya kalikan ke dalam ya. 4 kali X, 4X, 4 kali 3, 12. Nah, kita geser ke sebelah kiri, kita geser Y. Kita mau membuat bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y-nya di kiri ya. Nah, kita geser Y-nya ke kiri. Y sama dengan 4X tambah 12. Ini dari sini dia negatif, kita pindahin jadi tambah. Y sama dengan 4X, ini ditambahin jadi 12. Jadi persamaan garis melalui titik min 35 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X tambah 8 adalah Y sama dengan 4X tambah 17 ya. Masih mudah, kamu bisa ikuti tadi langkah-langkah saya. Nah, kemudian yang ketiga itu persamaan garis melalui sebuah titik ya, melalui sebuah titik tetapi dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis lain. Kalau tegak lurus gambarnya seperti ini guys, dia itu berpotongan. Kalau tadi lurus itu kan tidak berpotongan kalau yang sejajar. Kalau tegak lurus dia berpotongan ya. Dengan salah satunya adalah persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C dan titik X1 Y1. Nah, persamaan melalui titik X1 Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C adalah Y kurang Y1 sama dengan min 1/M kali X kurang X1. Contohnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan tegak lurus dengan Y sama dengan min setengah X
kurang 4. Nah, ini gunanya sebagai X1, Y1, ini 1 dan 3 ini titiknya. Dan ini kita cari gradiennya. Tapi karena ini yang tegak lurus, ya, nanti ketemu gradiennya, kita kalikan, hasilnya harus negatif 1. Coba perhatikan. Nah, ini tadi X1 dan Y1. Ini, Y sama dengan min setengah kurang 4. Maka gradiennya adalah min setengah. Ya, ini min setengah. Karena tegak lurus, maka persamaan garis melalui 1,3 adalah gradien 2. Kenapa gradiennya 2? Karena tegak lurus. Karena kalau dia tegak lurus, M1 kali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Jadi M1-nya tadi min setengah, dikali berapakah supaya negatif 1? Berarti dikali 2. Jadi gradiennya dipakai 2. Ya, pakai 2. Nah, jadi kita pakai gradien 2 ini. Jadi ujung-ujungnya kita masuk Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, kita masukin Y kurang 3 sama dengan 2 kali X kurang 1. Ya, 1 yang ini, X1-nya. Y kurang 3, 2 kali X, 2X, 2 kali min 1 min 2. Y sama dengan 2X kurang 2. Ini pindah jadi tambah 3. Di sini Y-nya kita mau membuat Y sama dengan MX tambah C. Maka Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi persamaan garis melalui titik 1, 3 tegak lurus dengan Y sama dengan min setengah X kurang 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, satu lagi, dia itu adalah mencari persamaan garis melalui titik X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Jadi ini melalui 2 titik, ya, melalui 2 titik. Nah, persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X1 kurang X2. Lihat persamaannya. Kalau mencari gradien, persamaannya M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tapi ini Y kurang Y1. Y-nya ini selalu nih. Y per Y1 kurang Y2. X kurang X1 per X1 kurang X2. Contoh. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik P32 dan Q-10. Nah, ini P ini adalah 3 ini sebagai X1, 2-nya sebagai Y1. Dan dari titik Q ini, min 1 itu sebagai X1 dan 0 itu adalah sebagai Y2. Nah, kemudian kita masukkan rumus ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X1 kurang X2. Ikutin rumus ini ya guys ya. Nah, kita masukin angka-angkanya. Y-nya biarin aja. Ya, nggak usah pusing dengan Y-nya. Itu nanti sebagai variabel. Kurang Y1 2 per Y1 2, Y2 0. Sama dengan X-nya nggak usah diisi ya. Kurang 3 PX1 X1 3 kurang X2 negatif 1. Nah, kita selesaikan ya. Y kurang 2, 2 kurang 0, 2. X kurang 3, ya. 3 negatif jadi tambah 3 tambah 1, 4. Kalau sudah kayak gini keadaannya, dia tinggal pecahan, tapi dipisahkan sama dengan, ya. Pecahan itu dipisahkan sama dengan, maka kita itu mengalihkan silang itu di matematik. Jadi kalau misalnya 2 per 1 sama dengan C per 5. Jadi kita mau mencari P ini kali silang aja. Cret. Ini 1C sama dengan 2 kali 5. 1C kan 1 kali C. Maka 1C sama dengan 10. Maka C-nya sama dengan 10 bagi 1, 10 gitu ya, kalau hanya dipisahkan sama dengan uang ya.
Nah, tidak ada lagi operasi di sini. Tapi kalau ada di sini penjumlahan, pengurangan, hitung dulu ya. Kalau ada perkalian hitung dulu. Tapi kalau hanya dipisahkan sama dengan pecahannya, kali silang aja. Dan ini kita kali silang. 4 kali Y kurang 2. Saya dalam kurungin dulu ya. 4 dalam kurung Y kurang 2. 2 kali X kurang 3. 2 dalam kurung X kurang 3. Ini saya jabarkan. 4 kali X, 4 kali Y, 4Y. 4 kali min 2, min 8. 2 kali X, 2X. 2 kali min 3, min 6. Coba. 4Y. Ini saya geser Y-nya di kiri semua ke kanan yang lainnya. Kita mau membuat Y sama dengan MX tambah C. Kita membuat persamaannya kayak begini ya. 4Y sama dengan 2X kurang 6. Ini 8-nya saya pindahin, 8-nya negatif ke sini positif. Nah, supaya Y-nya bernilai 1, kan ini kan nilainya 1 ya. Berarti semuanya kita bagi 4. 4 bagi 4, bagi 4, bagi 4. 4 bagi 4, Y. 2 bagi 4, ini setengah ya. Ini juga setengah. Nah, ini gara-gara ini sama-sama ada setengah, saya keluarkan setengahnya. Jadi setengah sama dengan, kalau ini sudah saya keluarkan setengahnya, dia jadi X. Kalau ini saya keluarkan setengahnya, dia jadi 1. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, sama hasilnya. Ini nih, Y, coba kita kalikan. Y sama dengan, ini setengah kali X, setengah X, setengah kali 1 tambah setengah, jadi sama ya. Nah, jadi persamaan garis melalui titik P32 dan min 1, 0 adalah Y sama dengan setengah kali X tambah 1. Nah, sebenarnya ini juga sudah betul, tapi ini sudah betul. Tapi kalau misalnya kita keadaannya mengerjakan soal pilihan berganda, kita harus mengikuti maunya yang membuat soal. Kalau dibuat cara dalam bentuk kayak begini, kita harus bisa. Kalau dibuat dalam bentuk begini, kita harus bisa. Kalau dalam bentuk begini juga kita harus bisa. Itu maksudnya, nilainya itu semua adalah setara atau sama. Oke, seperti itu ya. Nah, itu dulu penjelasan saya hari ini. Kalau bisa kamu cerna dengan baik ya. Terima kasih ya. Nah, tugasnya itu adalah saya kasih dulu evaluasi mandiri 4 halaman 116, nomor 2A, 2B, 2C, nomor 3A, 3B ya, nomor 3A, 3B. Nah, nomor 4A, BC, 4A, BC. Nah, nomor 5 AB ya. Nomor 5 ini tentukanlah persamaan garis yang melalui titik ini sejajar dengan garis yang melalui titik. Oh, kalau nomor 5 ini nanti kamu cari gradien A dan B ya. Ini dipakai untuk kebersamaan, tapi ini kamu cari gradiennya ya melalui 2 titik. Nah, gradiennya itu nanti kamu pakai untuk M-nya, tapi titik 3, 4 itu kamu pakai untuk nilai X1, Y1. Ini juga seperti itu, tapi ini tegak lurus. Ini kamu pakai untuk mencari gradien ya. Ini 2 titik ya, yang pakai cari M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Ini untuk pakai mencari gradien, dan ini untuk titik-titiknya. Nah, nanti kalikan dulu dengan berapa supaya negatif 1 ya, kalau tegak lurus. Nah, itu dulu ya pekerjaan kita hari ini. Berarti yang harus kamu kerjakan adalah 2ABC, 3BC. Ini halaman 116 ya. Dan 4ABC, nomor 5AB. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga harimu menyenangkan. Jangan belajarnya dibuat jadi beban, tetapi harus menjadi sebuah kesenangan. Terima kasih semuanya.